Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponensial. Nah, contohnya ini sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini anak-anak. Jadi ketika m kuadrat n bagi 2 dikali 4m pangkat 3n dibagi m, maka kalau mau menyederhanakan, kalian bisa pertama ubah bentuk dari 4 dulu menjadi bentuk perpangkatan. Maka 4 itu kan bentuk perpangkatannya bisa kalian buat, karena di sini ada 2, maka ini bisa kita buat menjadi bilangan pokoknya adalah 2. Maka dia akan jadi 2 pangkat 2 dikali m pangkat 2 dikali ini m pangkat 3 dikali n dikali n dibagi 2 ini ya, 2 ini ya, dikali m. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan sekaligus ya. Jadi yang perkalian sama pembagiannya. Nah, sekarang kalau pembagian kan kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Maka ini kan 2 pangkat 2 nih, berarti 2 pangkat 2, ini pangkat 1, karena dia pembagian maka dikurang 1. Nah, terus kemudian m-nya, m ini pangkat 2, ini perkalian nih, berarti pangkat dijumlahkan, ditambah 3, ini pembagian dengan ini, maka pangkat dikurangkan, kurang 1. Nah, kemudian ada n-nya hanya di bagian pembilang ya, berarti tidak ada pembagiannya, berarti ini 1 tambah 1. Berarti dia akan menjadi 2 kurang 1, 1, berarti ditinggal 2 pangkat 1 atau 2 saja. Kemudian m tambah 2, m pangkat 2 tambah 3, berarti jadi m pangkat 5, 5 kurang 1, 4, berarti m pangkat 4, baru 1 tambah 1, berarti n jadi pangkat 2. Selesai sampai sini ya penyederhanaannya. Mudah kan? Jadi ibu sudah bilang bahwa tidak ada yang sulit gitu. Nah, baik anak-anak, ini contoh selanjutnya ya. Ketika ada soal diketahui a pangkat 5 b pangkat negatif 1 c pangkat 4 dibagi a pangkat 2 b pangkat negatif 3 dikali c, untuk a sama dengan 3, b sama dengan 2, dan c sama dengan 1/3, maka cara menyelesaikannya adalah pertama kita sederhanakan dulu ini. Jadi kan kita sudah tahu nih kalau pembagian maka pangkat dikurangkan, berarti a pangkat 5 kurang 2, b pangkat negatif 1 kurang negatif 3, c pangkat 4 kurang 1. Maka ini akan menjadi a pangkat 3, b pangkat negatif 1, ini jadi negatif 1, ini jadi tambah 3 ya. Berarti ini jadi negatif 1 tambah 3, hasilnya adalah 2. Kemudian c pangkat 3. Nah, kemudian ini menjadi a-nya substitusikan dengan 3. Berarti ini menjadi 3 pangkat 3. B-nya substitusikan jadi 2. Dengan 2 berarti ini jadi 2 pangkat 2. Ini kali ya. Kali c-nya sepertiga. Berarti sepertiga 1/3 pangkat 3. Nah, berarti ini jadi 3 di pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3, 27. Dikali Nah, ini bisa disederhanakan dulu karena ini sama-sama
3 dan sepertiga nih. Ini 3, ini 1/3. Nah, sepertiga ini kalau berdasarkan sifat, maka dia bisa menjadi 3 pangkat negatif. Nah, jadi ini menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 3. Ini ya dulu, supaya lebih mempermudah lagi. Maka ini menjadi, ini sama-sama bilangan pokok 3, maka jadi 3 pangkat 3 tambah negatif 3. Ini ya, ini kan negatif. Maka dikali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah ini 3 tambah 3 pangkat 3 tambah negatif 3, berarti di hasilnya 3 pangkat 0 dikali 2 pangkat 2, 4. Nah, kemarin sudah diketahui bahwa sifat ketika bilangan pokok apa saja kecuali 0 pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Dikali 4, maka hasilnya adalah 4. Begini ya anak-anak. Nih, Ibu ulangi lagi ya. Ketika ketemu soal seperti ini, A pangkat 5, B pangkat negatif 1, C pangkat 4 dibagi A pangkat 2, B pangkat negatif 3 dikali C. Untuk A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1/3. Maka pertama yang kalian kerjakan adalah kalian sederhanakan dulu bentuk ini. Karena ada bilangan pokok yang sama, bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. A pangkat 5 kurang 2, B pangkat negatif 1 kurang negatif 3, C pangkat 4 kurang 1. Maka dia akan menjadi A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 3. 3 pangkat 3 disubstitusikan ya, A-nya kan tadi 3, berarti 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3. Maka karena ini sama-sama nih ada 3, kenapa kita tidak mencoba untuk merubah bentuk ini sesuai dengan sifat perpangkatan, maka dia akan menjadi 3 pangkat negatif 3. Supaya lebih mempermudah lagi nih, supaya tidak menghitung banyak-banyak. Jadi 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 3. Maka 3 pangkat 3 dengan dikali 3 pangkat negatif 3, karena perkalian pangkatnya dijumlahkan, maka jadi 3 tambah negatif 3. Maka 3 tambah negatif 3 itu adalah 0 dikali 2 pangkat 2. 3 pangkat 0 sudah dijelaskan bahwa itu adalah 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka 1 dikali 4 hasilnya 4. Baik anak.